Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Review Galatasaray 3, Manchester United 3. Sebelumnya gue ingin ucapkan terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Terima kasih komentar-komentar yang sopan, yang positif, yang bagus ya. Tidak ngasal, tidak spam. Terima kasih juga sawerannya. Masya Allah banyak banget, lancar-lancar selalu usaha positifnya. Sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, review. Mau apa dikata ya, Manchester United. Lagi-lagi ada blunder dari Andre Onana yang berakibat 1 gol, di mana Manchester United sebenarnya sudah mengawali pertandingan dengan sangat nyaman. Galatasaray seperti yang diduga, mereka tampil agresif, mereka tampil ofensif, mereka tampil sebagai tuan rumah, mereka tampil juga karena mereka juga membutuhkan kemenangan, mereka ingin meraihnya, mereka keluar menyerang. Di 5 menit awal Manchester United kesulitan menurut gua untuk menguasai bola, tapi setelahnya Manchester United perlahan mampu menguasai keadaan. Bahkan Manchester United ya di bawah 19 menit Manchester United mampu unggul 2-0 duluan melalui gol yang bagus menurut gua prosesnya. Gol dari Alejandro Garnacho dan tentu saja gol spektakuler luar biasa dari Bruno Fernandes. Tendangannya sangat keras, terarah, dan ya tidak mampu diselamatkan oleh Muslera. Lalu Manchester United menerima banyak tekanan dari Galatasaray setelahnya. Dan ini juga sesuai dugaan, mereka bertahan dengan solid sampai ada momentum di mana telat pemain dari Manchester United turun gelandang bertahannya, dan ini memaksa seorang Bruno Fernandes akhirnya melakukan pelanggaran di depan kotak penalti Manchester United, dan Hakim Ziyech mampu memanfaatkannya dengan bagus. Ada skema yang membuka pagar pemain ya, dari salah satunya oleh Icardi juga, dan menipu Andre Onana. Manchester United masih unggul, Galatasaray tertinggal 1-2. Lalu memasuki babak kedua secara cepat Manchester United di 10 menit awal babak kedua mampu menambah keunggulan menjadi 3-1. Situasi yang sebenarnya sangat nyaman sampai ada blunder yang dilakukan oleh Andre Onana. Dia tidak bisa men-save dengan bagus tendangan bebas dari Hakim Ziyech yang tampil luar biasa di pertandingan tadi. Bola justru mengalir deras ke gawang sendiri 2-3. Dan setelahnya Galatasaray menurut gua tampil agresif, determinasi mereka tinggi, mereka ingin menangkan bola-bola duel, bahkan penampilan cenderung fisik ya. Banyak sekali benturan-benturan yang terjadi di sana. Lalu ya Kerem Aktürkoğlu, pemain yang masuk di babak kedua menggantikan Dries Mertens, ini yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Di pertandingan terutama di babak kedua, gue menilai Galatasaray ada potensi frustrasi di mana mereka tampil lebih ke fisik ya, mereka lebih tabrak sana tabrak sini. Kedisiplinan sebenarnya juga kurang. Manchester United sebenarnya punya banyak momentum, punya banyak peluang setelah situasi 3-3, karena gua menilai ada penampilan yang menurun dari Galatasaray. Utamanya kedisiplinan. Mereka tidak lagi tidak lagi aktif melakukan transisi, mengikuti pemain Manchester United, transisi dari menyerang ke bertahan. Ketika mereka menguasai possession, banyak pemain menyerang, tapi setelah bolanya lepas, Manchester United cenderung lebih banyak mendapatkan space dan juga ruangan di daerah pertahanan Galatasaray. Bahkan ini semakin intensif di kurang lebih 10 menit terakhir. Ada banyak shoot yang terjadi di pertandingan itu ya, di 10 menit terakhir. Ada dari Scott McTominay, ada dari Facundo Pellistri yang sudah one on one dengan kiper, masih bisa diselamatkan. Banyak sekali menurut gua momentum dan juga bahkan peluang dari Manchester United, termasuk dari Kapten Bruno Fernandes. Itu merupakan puncaknya menurut gua ya, karena bola membentur mistar. Padahal Muslera sudah
dikalahkan dalam tanda kutip bolanya. Tapi apa mau dikata, keberuntungan tidak di sana, bola membentur mistar sehingga tidak masuk dan tidak merubah keadaan situasi. Sayang sekali menurut gua Manchester United di 10 menit terakhir tidak bisa tampil tajam, tidak bisa tampil klinikal. Sebenarnya kemampuan tersebut ada dan sudah ditunjukkan di babak pertama. Manchester United berhasil unggul dulu 2-0. Ini kan karena memang tampil tajam, punya kemampuan tersebut. Tapi justru di saat-saat krusial, di 10 menit terakhir di mana Manchester United datang ke Istanbul dalam upaya untuk mendapatkan kemenangan, tidak tampil klinikal, tidak tampil tajam. Terlalu terburu-buru menurut gua penyelesaiannya. Sementara Manchester United sebenarnya punya banyak ruangan kalau menurut gua ya di daerah pertahanan Galatasaray yang memang gua lihat ada penurunan fisik di sana, kemampuan fisik situasi fisik sehingga mereka tidak lagi disiplin, mereka tidak lagi agresif katakanlah demikian dalam menjaga pertahanannya, dan serangan mereka pun juga tidak seaktif, tidak setajam sebelum mereka menyamakan kedudukan 3-3. Praktis Manchester United yang menurut gua justru tidak bisa mengambil kesempatan tersebut untuk bisa mengambil 3 poin di Istanbul. Yes, gua tahu betul, gua juga paham ada kontribusi dari Andre Onana, iya, di gol, artinya di situasi 3-3 dengan blundernya ya di gol tadi dari Hakim Ziyech. Tapi gue juga menyoroti bagaimana lini depan Manchester United. Apakah pemainnya egois? Gue tidak ingin menyoroti atau melabeli pemainnya egois, tapi menurut gue adalah tidak tajam, tidak klinikal. Karena bermain individualis, kalau mereka tampil tajam itu juga nggak masalah. Tapi tadi sangat disayangkan ada keputusan-keputusan yang kayak seorang Scott McTominay tadi, sundulannya, lalu juga syutingnya yang melebar, seperti tidak tenang, seperti terburu-buru di situ menurut gue. Dan situasi ini kan sudah dihadapi oleh Manchester United di sepanjang musim ini ya. Artinya bagaimana ketenangan, ketajaman lini depan ini tidak hadir secara konsisten. Manchester United kalau menurut gue seandainya nih, agak sedikit berandai-andai, punya striker yang premium, situasi sulit seperti tadi ini, bukan situasi sulit sih, tapi lebih ke situasi terbuka bahkan seperti tadi, yang momentum-momentum yang mungkin sedikit dan juga singkat bisa dimanfaatkan. Gua bahas di preview, gua sebutkan kalau Bayern Munchen pun juga kesulitan tampil di Galatasaray. Sebenarnya bagaimana Galatasaray menguasai possession, mereka juga punya banyak shots, mereka punya banyak peluang, tapi kuncinya adalah efisiensi. Ketika Bayern Munchen mendapatkan peluang yang mungkin tidak banyak, mereka mampu memaksimalkannya. Manchester United sebenarnya di babak pertama sudah menunjukkan hal tersebut. Mereka efisien. Bahkan secara statistik di babak pertama total shots ya antara Galatasaray dan Manchester United ini berbanding cukup jauh. Tapi sekali lagi, walaupun shotsnya Manchester United sedikit, mereka efektif. Dan sayangnya efektivitas ini tidak bisa dimanfaatkan di 10 menit terakhir. Sehingga ya hasil imbang didapatkan. Kecewa, yes. Gua di sisi lain membayangkan nih kalau seandainya hadir di stadion, terlepas hasil seri tidak menang, pasti terhibur dalam tanda kutip sebagai penikmat sepak bola ya, fans lepas katakanlah demikian, karena satu pertandingan ada 6 gol. Tapi balik lagi ke situasi Manchester United, apakah dengan ini maka Manchester United pasti tersingkir? Situasinya ternyata belum demikian. Ketika gue bikin video ini, pertandingan antara Bayern Munchen dan FC Copenhagen belum berlangsung ya, karena Manchester United kick off duluan. Kalau Bayern Munchen mampu menyapu kemenangan, maka peluang Manchester United masih ada. Tinggal bagaimana di laga terakhir Manchester United harus menang menghadapi Bayern Munchen, sambil berharap pertandingan lain Galatasaray tidak menang tentu saja di FC Copenhagen di Denmark. Juga berharap FC Copenhagen kalah banyak ya di Allianz. Sekali lagi gue belum tahu nih hasilnya seperti apa. Jadi situasinya sekali lagi ketika gue bikin video ini masih ada, walaupun sangat tipis sekali ya,
situasi lolos atau tidaknya Manchester United ke babak knockout selanjutnya, dan sangat tergantung atau sangat menggantungkan nasibnya ke tim lain. Kalau agak sedikit diperlebar ya review ya, Manchester United sebenarnya tampil lebih bagus dibandingkan dengan partai pertama, artinya menghadapi Galatasaray di Old Trafford. Ya ada blunder secara individu tuh masih terjadi, tapi bagaimana gue melihat juga ada situasi saat ini, sudah ada Aaron Wan-Bissaka, sudah ada Diogo Dalot, sudah ada Luke Shaw, Kobbie Mainoo juga tampil bagus tadi menurut gua, walaupun awalnya ketika dia diturunkan tidak seperti ketika menghadapi Everton ya, ternyata dia butuh adaptasi, tapi lambat tapi pasti dia akhirnya berada di permainan. Ya dua faktor besar sih menurut gua kunci di pertandingan tadi adalah satu blunder Andre Onana, yang kedua adalah ketajaman lini depan. Cuman ya hadirnya pemain-pemain tadi yang gua sebutkan adalah Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka menambah situasi agak sedikit berandai kalau seandainya situasi ini sudah ada ketika di awal-awal penyisian grup, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Tapi inilah kompetisi, inilah sepak bola. Sekarang situasinya semakin sulit bagi Manchester United di Liga Champions. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, komen yang sopan, jangan spam. Yang ditulis itulah menunjukkan siapa diri Sobat Football United sesungguhnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.